Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Tadinya kita pikir minusnya 2,9 ya, ternyata 3,49. Tapi kami melihatnya ini sebagai non-show effect dari adanya PSBB ketat. Yang sebenarnya kalau dilihat sih cukup fleksibel, tidak terlalu ketat. Tapi orang itu meresponsnya, terutama ini dari ekspektasi konsumen ya, indeks keyakinan konsumen, itu terlanjur menimbulkan ekspektasi yang negatif. Kemudian Purchasing Manager Index juga turun jadi 47,2. Tapi ini pelan-pelan kembali ya, sekarang udah 47,8. Tapi belum 50,8 seperti pada bulan Agustus kemarin ya. Nah, tetapi dengan hasil yang kemarin ya minus 3,49 itu memberi harapan. Tetapi kita melihatnya secara relatif ya, karena Eropa sekarang ini sedang bingung apakah memasuki second lockdown atau tidak. Ya. Oke. Dan pilihannya nggak banyak bagi mereka ya. Jadi intinya itu kita ini dinilai lebih bagus, Pak ya. Makanya ada capital inflow tadi ya, makanya rupiah yang menguat sampai mendekati 14.000 itu diantaranya adalah ini. Nah, tetapi kalau dari pertumbuhan, ini minus 3,49 ini oke lah, sudah oke. Nah, kalau kita lihat quarter to quarter, triwulan ke triwulan, itu 5,05. Ya. Nah, itu yang memberikan efek positif bahwa ada perbaikan, ya, continuous improvement. Jadi kita ngelihatnya sekarang itu dari triwulan ke triwulan untuk melihat apakah ada perbaikan. Sementara kalau kita melihat year to year, itu untuk menunjukkan itu seberapa jauh kita itu ingin kembali ke dulu situasi sebelum COVID. Jadi dua-duanya ini komplementer ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini efeknya ini sebenarnya adalah karena ada perbaikan penanganan COVID. Terutama 30 Oktober ya, itu turning point bahwa Indonesia tuh ternyata bisa kasus positif per harinya itu ada di bawah 3.000. Walaupun kemudian kita tahu libur panjang itu mengakibatkan adanya peningkatan. Tapi yang melihat di situ adalah pertumbuhan kita itu minus 3,9 itu karena kelas menengah tidak belanja. Dan kelas menengah tidak belanja itu karena takut ada COVID. Tapi dengan liburan yang kemarin, ya, dengan mereka berbondong-bondong keluar kota, itu sebagai reaksi atas membaiknya manajemen penanganan COVID di Indonesia. Jadi intinya apa untuk triwulan 4? COVID-nya dibenarkan, ya. Artinya itu tetap disiplin. Sebenarnya kita tidak usah terlalu menunggu vaksin ya. Yang 3M-nya cukup ya. Jadi disiplin ya, disiplin karena manusia itu makhluk sosial. Di Eropa itu setelah lockdown yang kasus positif 0 tiba-tiba langsung ribuan. Kenapa? Ya macam-macam lah, ada perilaku yang beresiko ya. Ada pesta, ada ke pantai segala macam ya. Bahkan kita lihat bahwa beberapa pemain sepak bola yang terkenal itu kan ikut positif. Nah, di kita kan budayanya nggak seperti itu, tapi tetap aja disiplin harus dijaga. Nah, itulah sebabnya sebenarnya ada pujian kemarin dari WHO, tapi kita tidak usah membuat kita menjadi lengah ya. Kita teruskanlah ya. Ini yang menjelaskan di balik angka-angka finansial, ada harga saham yang naik, kemudian ada rupiah yang menguat ya. Biasanya variabel finansial bergerak terlebih dahulu. Jadi prediksinya walaupun mungkin tidak secepat yang kita inginkan ya, seperti Cina ya, dari minus 6,2 tiba-tiba menjadi plus 2,3, tapi dibandingkan negara-negara lain, kita itu baik ya. Jadi kalau menggunakan teori Einstein ya, konsep relativitas ya, ini tercermin di variabel-variabel finansial.